apa ya, kalau cagar budaya gitu dalam cultural mapping artinya juga mau dipetakan tradisi atau kegiatan budaya atau apapun yang masih sampai sekarang aktivitas apa gitu yang kemudian masih diteruskan. Mungkin itu sih yang membedakan sedikit gitu. Jadi artinya action items ini maksudnya untuk bagi tugas atau apa Kak Cindy? Iya, untuk bagi tugas. Jadi setelah tadi kita pilih apa namanya dari tema yang sudah ada sastra Melayu, terus tadi kan ada banyak banget ide dan banyak banget informasi tentang sastra Melayu yang ada di Pulau Penyengat. Terus tadi ditambah lagi yang di chat box itu poin penting ya, signifikansi dari Pulau Penyengat. Jadi kira-kira untuk mencapai goals itu apa aja yang akan, misalnya untuk ke Google Map siapa yang akan menjadi koordinator kayak gitu. Jadi lebih ke bagi tugas aja. Teman-teman tulis nama, tapi kita tentuin dulu tugasnya apa aja. Tugasnya tuh yang kemarin Mbak Ria 13 nama teman-teman kita, terus milih gitu, itu kah yang dimaksud? Mungkin bisa diinikan juga ya, apa namanya yang dari tadi saya diskusi juga ya di kelompok sebelah gitu. Kenapa? Ini aku tulis di kotak pertama, kira-kira apa tugasnya? Tapi kan objek apa yang akan di-mapping. Objek apa yang di-mapping itu kita lihat dari 3 aspek tadi ya, aspek place, people, sama apa deh satu lagi, kok jadi lupa. Use, place, people, use, gitu kan. Nah artinya kalau sastra Melayu itu misalnya place itu kan terkait tempat gitu. People itu siapakah orang-orangnya gitu kan, dan apakah orang-orang itu di masa lampau termasuk juga orang-orang yang di masa sekarang misalnya. Terus use adalah tempat-tempat itu dulu dan gunakan untuk fungsi itu gitu. Nah mungkin juga perlu ada apa ya, besar itu nanti bisa ada turunannya gitu ya. Artinya misalnya kalau place yang perlu diidentifikasi misalnya nama bangunannya atau nama posisinya di mana, terus kemudian dari people misalnya saat ini itu dimiliki oleh siapa, misalnya dulu punya siapa sekarang oleh siapa gitu aja ya. Kalau use, nah itu tadi ya, dulu tempat itu digunakan untuk apa, aktivitasnya apa, dan apakah sekarang juga masih berlangsung, dan kalaupun ada tradisi yang masih berlangsung, tempatnya lokal, jangan heritage-nya, tapi di tempat lain yang baru gitu misalnya. Nah itu kan artinya format map dari kelompok ini pasti akan berbeda dengan format map teman-teman dari kelompok beda-beda gitu ya, akan diamati gitu kan. Artinya kalau orang mau jualan properti pasti yang dilihat adalah luas tanah, terus value bayar pajaknya berapa. Nah ini kan kita lihat untuk apa, cagar budayanya kah, atau untuk melihat membuktikan bahwa memang dia adalah pusat kesusastraan Kerajaan Melayu Riau Lingga gitu ya di abad ke-19 untuk membuat pembuktian itu, atau ada hal lain. Nah, artinya tujuan mapping ini juga kita perlu jelas gitu ya. Teman-teman di sini bisa mengusulkan dengan kita melakukan mapping terkait dengan sastra Melayu, kita akan apa gitu, akhirnya nanti apakan gitu, data ini untuk digunakan untuk apa gitu misalnya. Dan kemudian
ada isu apa atau masalah apa yang kemudian membutuhkan data mapping ini gitu. Nah, itu juga perlu dirumuskan. Ini aku kerucutkan, ada place, ada people, ada youth, dan terakhir itu kita akan bareng-bareng bikin mapping tools. Nah, Ya. nanti kan Nah, Ya. teman-teman yang hadir ini sekarang, Zoom meeting sekarang, akan fokus di 3 ini. Jadi teman-teman bisa milih mau fokus di play atau teman-teman di kotak yang itu. Jadi nanti ketika virtual tour sudah fokus gitu loh. Aku akan melihat place-nya tentang apa, dari tema sastra Melayu, aku akan fokusnya. Jadi bisa fokus, kalau menurutku gitu sih Mbak Ria. Walaupun memang tetap tidak bisa terpisahkan ya antara place dan use ya. Tapi nanti tiap yang sudah bertanggung jawab, udah namanya di situ, bisa laporan gitu, kira-kira apa sih yang sudah ditangkap dari hasil virtual tour-nya. Jadi nanti ketika kita mapping tools, kita lebih mudah kayak gitu. Karena sudah ada yang bertanggung jawab tiap aspek kayak gitu. Jadi maksudnya supaya setiap orang bisa punya tanggung jawab di bagian apa gitu ya. Maksudnya Iya, gitu kan? Iya, kayak gitu, Bu. Semua orang boleh melihat semua sisi gitu, cuma Ya, tanggung jawabnya harus diselesaikan kayak gitu. ya, oke. Kita artinya juga berpikir secara holistik ya, karena kan kadang waktu kita melakukan yang terkait fisik, kadang kita fokus dan terkotak-kotak, tapi dengan pendekatan cultural mapping ini, kita bisa melihat satu objek itu dengan lebih menyeluruh lah gitu ya. Kenapa dia dibangun di tempat itu, bukan di tempat lain gitu. Terus kemudian kenapa posisinya di situ, di pulau itu kenapa di tengah-tengah, bukan di pinggir, bukan di mana. Nah itu kan juga pasti ada narasi-narasi atau apa yang mungkin juga perlu menjadi analisis gitu ya. Nah, ini kalau Mas Adi yang lain, pilot, mungkin bisa mengisi sambil jalan. Mapping tools-nya kira-kira mau apa nih? Kak Sari mau ngisi. Kalau Foto. halo, Nanti apa namanya? Slide bagian ini juga akan aku share di grup. Jadi teman-teman di grup yang tidak hadir bisa memilih dari 3 ini. Kayaknya aspek 3 ini cukup nggak, Mbak Ria? Apa itu? Aspek use, ini place, dan people? Atau perlu ini tambah cukup lagi? sih. Ya nggak apa-apa sih kalau itu kan dari tiga komponen itu ya. Tapi kemudian ada dimensi ekonomi, ada dimensi sosial, ada dimensi environment gitu. Nggak apa-apa juga sih, nanti itu bisa saling ini sih, bisa saling di ini lihat layernya gitu. Oke. Bu, saya mau nanya. Yep. Kan kemarin kan Ibu tanya tuh tempat-tempat yang berhubungan dengan sastra Melayu. Nah, kan saya udah sebutin kan yang 6 itu, dan itu kan merupakan dari salah satu bikin mapping. Dan outputnya, hasil akhirnya itu kan berbentuk sebuah tour ya, tour literasi gitu. Ya. Nah, ntar nanti sewaktu kita presentasi tanggal 23 mau dalam bentuk tour itu atau gimana, Bu? Bisa aja. Tapi dengan kawan-kawan maunya seperti apa? Kalau yang gambaran saya mikirnya kan karena 2 minggu kan agak itu waktu yang sangat pendek sekali melakukan. Sedangkan kalau saya waktu itu culture mapping aja itu hampir 6 bulanan ya. Ya. Itu kan lama banget kan ngeriset, ngumpulin data, terus kita ketemu kepentingan di sini, terus kita mau cari benang merahnya. Oh ternyata yang kalau untuk yang khusus yang kita bahas ini sastra Melayu, benang merahnya oh ternyata ada di signifikansi tadi pada Penyengat tuh jadi pusat kesusastraan kerajaan Riau Lingga gitu. Itu sih. Boleh.
Nah, itu tinggal tour itu artinya belum dilakukan juga kayak mencoba dimasukin ke My Maps atau apa gitu belum ya? My Jadi kan tur literasi, My Maps-nya judulnya. Terus di bagian itu kan tempat kita tulis tuh tempat-tempat yang akan titik-titik yang akan sesuai dengan temanya, yaitu sastra Melayu. Nah, yang keenam itulah yang saya sebutkan kemarin di grup. Boleh, boleh. Jadi pernah bisa ikutan urun rembuk memperkaya konten yang sudah ada yang sudah pernah disusun gitu ya? Iya. Itu sih kalau dari untuk presentasi akhir ya. Jadi Biar beda dengan kelompok lain gitu ya? Jadi kan kalau saya lihat kan cultural mapping itu kan dari pertama kan ngeriset dari lama ya, terus juga menyusun, mengumpulkan ini mau jadi apa hasil akhirnya seperti itu. Nah, kemarin saya ngambil sastra Melayu karena alasannya karena udah punya banyak datanya karena udah pernah dikerjain tahun 2018 kemarin kan. Ya, ya. Gitu. Kalau saya angkat tangan. Baru mulai ya. Boleh, boleh. Nggak apa-apa sih, Tilot. Jadi maksudnya mungkin nanti pertemuan yang berikutnya kamu sampaikan seperti apa. Jadi yang lain nanti mungkin bisa memberi urun saran atau apa gitu untuk menyempurnakan gitu ya. Iya, iya. Jadi kan kita nggak start dari nol gitu. Iya. Jadi kalau yang kemarin pernah saya buat kan udah ada ya outputnya itu tur ya Bu. Nah itu kan yang kemarin tadi ya Ibu bilang yang ada lembar deskripsi. Itu udah ada file-filenya tuh udah ada sama saya. Jadi nanti tinggal mungkin saya share yang apa yang sudah pernah saya buat. Mungkin nanti dari kawan-kawan ada ide bisa atau kita mau fokus yang udah pernah saya dan kawan-kawan di sini buat juga boleh gitu. Karena kayaknya untuk 2 minggu ide perjuangan. Atau Mbak Tilot, atau nanti pas virtual langsung aja diberitahu ke kami karena kan yang hadir kalau kayak gini pasti nggak semua. Virtual nanti kita cuman yang grup kelompok penyengat aja. Iya. Nggak tahu Mbak Ria gimana? Nanti aku tanya sama Kakak Agni ya. Kayaknya sih kita pokoknya yang penting kita fokus di grup ini. Tapi kalau ada yang tertarik mau ikut, ya boleh juga. Oke. Sebenarnya nanti juga turnya lebih yang santai aja sih Bu, karena kan nanti kan dibantu juga Bang Farul dan Bang Farul juga lebih kaya ya pengetahuannya tentang penyengat. Nanti juga di situ mungkin kita kawan yang ditanyakan juga dengan Bang Farul gitu. Raja Pulau Penyengat. Oh iya, kita kayaknya harus menekan kita akan bareng-bareng bikin mapping tour dan membuat presentasi setelah virtual tour. Setelah tanggal 15. Dijadwalkan. Ayo, Kak Tilot. Karena kan pada sibuk semua. Ada lebaran ini loh. Tapi yang titik-titik yang Ibu buat itu udah kayaknya yang itu. Kamu my map-nya udah sampai mana, Neng? Ini. Udah titik-titik. Kan itu menunjukkan rute kan ya? Rute yang rute. Ada yang mau nge-share screen, aku jadiin host nih. Bisa. Rute.
Lagi buka Google Maps nggak? Biar aku jadiin host terus nanti bisa share screen. Sebenarnya rute yang Bu Ria kirim itu udah sih. Terus ini Kak Pilot, maksudnya pernah dimasukin ke My Maps nggak? Belum kayaknya. Nah, itu nanti mungkin bisa bisa dimasukin ke My Maps, terus urunan barang-barang isi gitu di My Maps-nya gitu. Kan datanya sudah ada nih. Maps-nya dulu, terus invite teman-teman di grup. Nah, maksudnya ada yang mulai bikin kalau nggak salah kan kemarin si Trisa kan kayak ngeliatin soal metadata gitu ya dalam satu objek gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa, mungkin nggak usah selengkap kayak mau bikin tour ya, Katilot ya. Cuman maksudnya paling nggak ada penjelasan deskripsi soal nama tempat, terus peristiwa apa yang terjadi di situ, kemudian orang-orangnya siapa gitu. Nah, itu mungkin kita bisa isi gitu ya. Tapi mungkin saya lebih kasih ke data ya, Bu. Soalnya saya agak Kita coba lah. gaptek. Nanti mungkin ada satu hari kita nyobain ngisi maps ya, Sin ya. Boleh, boleh. Aku juga mau belajar tuh. Nanti kita undang aja Kak Trisa tuh bareng-bareng ngisi bareng gitu. Senin 17 Mei boleh? Ini aku ngide ya, maksudnya karena nggak ada jawaban aku bikin aja 17 Mei Senin. Iya, masih libur itu. Boleh. Ya, tentuin jam jamnya berapa? aja. Jam berapa? Ke malam gini enak nggak? Kalau Boleh. semalam ini malam banget ya. Ya ini karena Jadi kan Ramadan ada aja. Kan itu udah kalau itu kan udah nggak habis taraweh. maghriban. Jam 7-an Boleh. boleh kayaknya. Jam 7 Jam gitu. 7 ya. Boleh. Ngapain pulang pagi-pagi sama siang? Yang kerja udah masuk. Tanggal 17 yang kerja udah Udah masuk. masuk. Ini mak-mak kalau pagi ada kerjaan yang mak-mak ini. Bahas satu ini. Mendingan Tapi malam. seru sih mainin Google My Maps. Udah pernah coba-coba. Entry bikin layer-layer. Biarpun masih Ini aku capture ya. Nanti aku kirim ke grup. Berarti disepakati hari Senin 17 Mei jam 7 malam sampai selesai. Oke. Ini di-clear dulu. Nah, jadi sebenarnya aku di akhir tuh bikin ini sih. Udah keluar belum? Nah, ini. Yang dari Mbak Ria tadi kasih tahu, aku sudah buat 3 ini. Kira-kira hasilnya ya. Nanti akan digunakan sebagai apa. Seandainya tadi rame yang hadir, sebenarnya sudah dapat gambaran sih. Terus dari tadi sudah memberi informasi bahwa yang dulu pernah dilakukan sudah jadi produk tour ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja nanti di akhir goals-nya itu di antara 3 ini mau yang mana. Sebenarnya 3-3-nya bisa dipakai sih. Boleh. Produk turnya udah langsung kelihatan tuh. Kita ada showcase gitu kan karena udah jadi. Nah, upaya pelestarian ini kan artinya showcase itu bisa jadi ada tempat yang selama ini mungkin belum terawat tapi punya narasi kuat. Nah, ini buat masukan buat Mas Yogi gitu kan. Nanti supaya bisa jadi rencana untuk pelestariannya supaya untuk memperkuat narasi itu gitu kan. Terus kemudian tempat-tempat yang selama ini ternyata belum pernah digunakan secara optimal, tapi kemudian sebenarnya punya arti penting terkait dengan sastra Melayu. Nah, itu mungkin bisa mulai dibuatkan programnya gitu kan ya, Kak Cindy ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya ini buat tools Zoom hari ini aja sih. Jadi teman-teman mau pilih yang mana. Nanti kalau teman-teman prioritasin yang ini, teman-teman bisa annotate tanda bintang di sini banyak-banyak kayak gitu. 3-3-nya akan kita jadikan. Ya nggak masalah.
Bahwa kan Yang data-data sudah yang kah? ini kan Ya, mungkin udah produk tur ya. produktur sih. Tapi saya di Ya. sih data-data ini kan data untuk upaya pelestarian ini ntar bisa dipakai untuk misalnya kayak bangun website. Ongoing sih sebenarnya, lagi ongoing bangun website Pulau Penyengat, cuman stuck. Bu Ria, berarti nanti yang presentasi itu apa ya? Mempresentasikannya tuh mulai dari awal ya, awal kita. Kenapa dipilih tema ini, terus kenapa apa maksudnya kemudian tujuannya untuk apa? Kemudian dari tema ini coba dijabarkan dari aspek place, people, sama apa gitu. Nah, mulailah kemudian mengkerucut, misalnya kamu mengeluarkan apa namanya tim ini, walaupun datanya sudah ada ya, ibaratnya udah melalui proses 6 bulan itu ya. Artinya mulai kelihatan tuh apa kayak semacam tabel atau apa. Jadi mana yang misalnya kalau pertama tentang tempat, kemudian tentang orang atau peristiwa, kemudian use itu tentang digunakan untuk apa gitu ya, bisa kelihatan dari situ. Terus habis dengan apa namanya mind maps tadi, artinya ada rute, ada apa kan keluar juga tuh di mind maps juga bisa bikin rute kan sebenarnya. Nah, dari situ baru penutupnya bikin turnya, dipertunjukkan turnya, bisa seperti itu. Ya. Baik. Sip lah. Apa namanya? Bikin PPT untuk presentasi juga. Kita bikin maps. PPT-nya nanti boleh aku bantu, tapi bareng-bareng ya. Yang lain ya dibantu Kak Umu. Ya, aku bantu. Iya, aku Oke. boleh kalau PPT. Kira ada kalau tidak ada, sepertinya mau tanya kalau boleh. Oh ya. Boleh. Silakan. Iya, kakak-kakak semua. Saya masih apa istilahnya meraba-raba ya, baru belajar. Jadi masih ada pertanyaan yang mungkin cukup mendasar. Kalau saya lihat diskusi di grup WhatsApp dan obrolan barusan di Zoom meeting, kayaknya ini ya, kita tuh mau berusaha untuk merekonstruksi aktivitas istilahnya penyusunan karya sastra Melayu di Pulau Penyengat ya, apa benar seperti itu ya? Bukan merekonstruksi sih, mengidentifikasi tepatnya apa, melihat temuan-temuan yang masih ada. Dan kalau biasanya kan kita kalau dari aspek apa ya cagar budaya itu kan akhirnya melulu ke arah fisik. Tapi kalau ini kan ngelihatnya dari aspek tangible dan intangible-nya gitu, nggak cuman dari apa ya, nggak cuma dari apa-apa yang sudah terjadi di masa lampau gitu ya, aktivitas masa lampau, tapi juga melihat dari aktivitas manusia di saat sekarang gitu. Saya sih ngelihatnya gini ya, seperti orang-orang Jepang lah gitu ya, mereka dengan bangga misalnya bisa cerita di toko membuat kimono itu umurnya udah ratusan tahun, udah 5 generasi gitu ya. Artinya dia tidak hanya bercerita tentang tempat itu, tokonya itu, tapi aktivitas pembuat kimono itu harus mengambil material dari mana, kemudian dia harus mencuci kainnya di sungai mana yang nggak jauh dari situ. Nah itu kan artinya kita melihatnya sebagai satu ekosistem kan. Nah ini tujuannya cultural mapping itu sebenarnya untuk melihat itu juga gitu. Jadi kayak berarti di grup. seperti di paparan tadi dan di grup
mengkaitkan variabel yang tadi ya, ada place, ada people, ada apalagi tadi ada mapping tools Ada use. sama use ya. Oke, berarti kita akan mengkaitkan keempat variabel itu ya untuk dijadikan sebagai produk. Mungkin bisa dibilang publikasi mungkin Kak ya, publikasi ke masyarakat, lalu nanti ada seperti semacam tadi ya, saya lihat ada program pelestarian. Ya, nah kalau yang tur ya. tadi udah jadi kebetulan gitu, karena memang teman-teman penyengat nih, Kak Tilot dan Kak Adi kan memang kemarin dapat pelatihan dari Kemenpar, dan mereka memang udah pasti, maksudnya udah mengumpulkan data, sudah melakukan interpretasi, analisis segala macam gitu ya. Nah, ibaratnya kita di sini bisa belajar dari yang sudah proses yang sudah berjalan kemarin, termasuk jika ada hal-hal yang ternyata mungkin menurut kita wah ini harusnya masuk juga nih gitu, misalnya kita bisa melihat ada hal-hal yang sebenarnya bisa terkait dengan itu juga yang selama ini belum dimasukkan gitu, atau setelah kita lihat wah ini kayaknya nggak masuk nih gitu, harusnya nggak masuk, kalau kita sambungin benang merahnya ternyata bukan itu tuh gitu. Nah itu tuh bisa juga kita lihat dari hal itu. Dan kalau mungkin kalau sementara ini yang terbayang oleh saya melanjutkan di grup WhatsApp itu mungkin ya, akan sempat ada pertanyaan tinggalan-tinggalan apa saja yang terkait dengan sastra Melayu. Sementara ini sih yang ada di pikiran saya, kan kebetulan di saat kajian cagar budaya peringkat nasional yang telah lampau itu sekitar tahun 2017 atau 2018 kalau tidak salah. Ya, itu kan kita sudah memperoleh data tinggalan, lalu di bagian uraian sejarahnya disebutkan tokoh-tokoh yang terkait dengan tinggalan tersebut. Berarti nanti kita bisa ngambil data itu bisa. Ya untuk mengidentifikasi, mengkaitkan antara place dan people-nya itu lah. Place, people, use-nya mungkin ya nanti ya. Oke. Tapi Mbak Ria, nanti terima aku kasih. Nanya-nanya nggak apa-apa ya Mbak Ria? Tuh. Pasti bakal banyak nanya sih. Nah itu Mas Yogi udah datanya lengkap tuh. Kenapa Mbak? Itu Mas Yogi datanya udah banyak tuh. Yang di kayaknya belum masuk ke Google Drive ya Mas Yogi? Kayaknya belum. Nah nanti saya coba cek ya, mungkin sudah ada data yang masuk ke situ yang bentuknya sama. Nanti akan di data SK penetapan ya per objek ya? Ada data kajian, ada data SK penetapan. Itu mungkin juga penting. Di pelestarian kita bicara tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Kalau di ranah penetapan CB itu kan masuk ke pelindungan. Jadi nanti mungkin perlu juga gitu untuk identifikasi objek saja yang ditetapkan, lalu bentuk pelindungan hukumnya seperti apa. Seperti itu mungkin yang kebayang oleh saya. Kayaknya udah masuk deh. Saya barusan lihat itu yang uraian rekomendasi TACBN sih. Itu lampirannya. Iya, dikirim sama ini ya Mas Yosua ya. Oke. Ya. Iya. Ada lagi yang akan disampaikan? Ya kayak moderator pada umumnya. Ini belum menentukan loh ketua kelompok siapa yang membuka. Kan ini mungkin bisa ganti-gantian gitu. Nanti kalau bisa sih jangan cuma 2 orang apa 3 orang gitu. Kalau bisa ada yang menjelaskan bagian ini gitu. Jadi seru. Dibuka dengan pantun. Wah, harus belajar pantun. Di ini ya pas presentasinya ya Mbak. Kenapa? Iya. Tinggal dibikin aja pantunnya ntar. Ntar minta sama kakak ya. Ntar. Siap. Oke, kita kayaknya foto bareng deh. Malam-malam. Mantap. Biar kirim ke grup.
Ya, aku bingung Buat dia absensi ya, buat ngapain. absensi. Ayo Kak Punto, tunjukkan dirimu. Berarti di ending dulu presentasinya. Countdown-nya udah jalan tuh. Oh ya. Waiting time-nya tuh. Oh iya ya. Boleh siapa yang Bisa, bisa saya capture? bisa. Aku bisa capture. Syahruji, mari tunjukkan diri. Cie. 1, 2, 3. Ntar saya posting dulu di grup. Masih ada waktu 3 menit lagi sebelum Kalau Pesan berakhir. Kak Punto ini tidak menunjukkan diri nih. Kak Cindy, kok cuman... Nah, dia mana nggak ikut? 1, 2, 3. Dah, Oke. mantap. Terima kasih yang sudah hadir malam Ya. ini. Oke, terima kasih. Oke. Terima Mau pantun kasih. Ya, Maria ketemunya lagi kapan? Tanggal Tanggal 17? 17. Oh, tanggal 15, 17 jam 15 berapa ya? sama 17. Oh, tanggal 15. Tanggal 15 jam berapa? Jam 10 ya, Kak Tilot ya. Iya. Ya. Ayo pantun, tinggal 2 menit nih. buah durian, daun selasih, cukup sekian. Terima kasih. Singkat padat. Terima kasih Kak Cindy sudah menyediakan. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih teman-teman. Sampai hari Sabtu. Yo, terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya. Iya, maaf Yo, lahir selamat batin. Maaf lahir batin. batin. Salam. Iya nih, ada nih di sini dengerin. Pantun Hari Raya banyak sih. Ntar deh. Ah, ya udah satu menit lagi nih pantun 1. Ayo Bang. Lama kali pakai dicari. Udah keburu habis waktunya. Pulauan Riau jalur rempah. Cengkeh Natuna jadi andalan. Bulan Ramadan. Jadi sudah tidak sabar bulan ini. Bagus. Dah, thank Oke. you. Oke, dadah. Selamat Makasih istirahat. semuanya. Terima kasih. Selamat Terima kasih. istirahat.